Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ramadan, NIM 2024 1010 dari Data Mining C. Di sini saya akan mempresentasikan dari modul praktikum 3, yaitu tentang Pandas, tentang distance. Yang pertama di sini saya mengimport modul Pandas dan juga NumPy dengan mengaliaskan nama PD dan sampai menjadi NP seperti itu. Kemudian dari soal yang pertama, masukkan iris.csv ke data frame. Baik, ini saya akan masukkannya. Nah, sampai 100% di sini, maka file sudah berhasil terupload ke Google Colab seperti ini. Dan nanti ada nambah file di samping seperti ini. Kemudian di sini saya membuat variabel df itu untuk membaca CSV dari iris ini menggunakan modul Pandas seperti itu. Kemudian di sini saya memanggil variabel df dengan head. Dengan head di sini yang dimaksud itu indeks 5 pertama dari df itu akan tampil. Maka akan tampil seperti ini dari iris CSV itu. Kemudian soal nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. V baru sama dengan V lama dikurangi V min dibagi V max dikurangi V min, di mana V baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama nilai data asli sebelum normalisasi. Vmax ini nilai max dari kolom data tersebut. Kemudian Vmin nilai min atau nilai paling terkecil kolom data tersebut. Seperti itu. Pertama di sini saya membuat variabel V lama itu dengan memanggil nilai-nilai dari sepal length, sepal width, petal length dan petal width ini yang nilai aslinya sebelum dinormalisasi seperti itu. Kemudian mendeklarasikan Vmax di sini seperti dari soal di atas, Vmax itu V lama dot max di sini berarti mengambil nilai yang paling besar dan Vmin nilai yang paling kecil seperti itu. Jadi V lama di sini nilai asli yang paling besar dan nilai asli yang paling kecil. Seperti itu. Kemudian di sini dari sesuai dengan rumus di atas itu V baru itu V lama dikurangi V min dibagi V max dikurangi V min seperti itu. Kemudian V baru di sini V baru di sini ada mendeklarasikan variabel baru lagi. V baru di sini dijoinkan yaitu variety-nya atau jenisnya, kelasnya seperti itu. Kemudian V baru di sini ditampilkan dengan V baru .head itu hanya menampilkan indeks 5 pertama dari datanya yang sudah dinormalisasikan. Maka akan tampil seperti ini. Nah, sesuai dengan perintah yang di atas itu setiap nilai atribut itu hanya memiliki range 0 sampai 1. Range sampai 1 di sini 0 sampai 1. Jadi di nilai di sini sudah tidak ada yang lebih dari 1 dan tidak ada yang kurang dari 0. Jadi antara 0 sampai 1. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, kemudian di sini karena di sini untuk mencari seluruh data suatu kolom, maksud saya seluruh data rata-rata dari
suatu kolom, maka di sini dibedakan sesuai dengan variety atau kelasnya. Di sini pertama itu dengan mencari stosa dulu, dengan sepal stosa, kemudian memanggil variabel yang di atas itu df, variety setosa, yaitu dengan SPL setosa ini maksudnya sepal length, dengan perintah .min. .min di sini untuk mencari rata-rata seperti itu. Kemudian di sini untuk menampilkan rata-ratanya sama dengan di atas, PTL stosa di sini maksudnya petal length dari stosa, yaitu pertama di sini manggil variabel df untuk membaca, kemudian df variety untuk memisahkan indeks yang ini untuk mengambil misalkan variety setosa, kemudian di sini untuk mengambil kolom petal length seperti itu. Kemudian dirata-ratakan. Sama di sini SPW stosa di sini sepal width dari variety setosa dengan rumusnya sama di atas, dengan .min juga, dengan kemudian yang terakhir di sini dari setosa itu PTW yang di sini artinya petal width setosa. Sama caranya dengan yang di atas, kemudian dengan menggunakan fungsi min dijalankan, maka didapatkan hasil min dari sepal length setosa sekian, min dari petal length setosa sekian, kemudian min dari sepal width sekian, dan min dari sepal mohon maaf, ini maksudnya petal. Nah, sepal width setosa kemudian min dari petal width setosa sekian. Lanjut ke variety lainnya atau kelas lainnya itu versi color. Versi color di sini sama dengan yang di atas, yaitu variety-nya saja yang hanya diubah variety menjadi versi color. Kemudian di sini SPL itu untuk sepal length. Di sini untuk mengambil kolom sepal length, kemudian petal length, sepal width, kemudian petal width dengan menggunakan yang sama dengan fungsi min seperti itu. Namun yang berbeda dengan di atas ini hanya variety-nya atau kelasnya saja. Kita dapatkan hasil seperti ini. Jadi min dari sepal length, dari versi color, petal length, sepal width, dan petal width dari versi color, kelas versi color ini. Kemudian ada kelas Virginica. Kelas Virginica sama, yang diganti variety-nya di sini menggunakan Virginica. Kemudian min dengan menggunakan fungsi min seperti ini. Sama urutannya dengan di atas, yaitu dengan sepal length, petal length, sepal width, dan juga petal width dengan menggunakan sama fungsi min. Setelah dijalankan baik, maka akan didapatkan hasil min dari sepal length Virginica, petal length, sepal width, dan petal width. Seperti itu untuk centroid. Yaitu dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Sebelumnya saya mengupload terlebih dahulu iris testingnya di sini. Nah, sampai di sini 100% seperti yang awal tadi. Nah, ketika sudah 100%, kita lihat lagi apakah sudah terupload di sini. Nah, baik, sudah terupload di sini iris testing.csv. Kemudian di sini untuk mendeklarasikan atau menampilkan iris testing yang sudah diupload tadi. Di sini saya membuat variabel df testing untuk membedakan dengan yang di atas, yang tadi di atas hanya menggunakan df. Yang di bawah ini
df testing. Jadi untuk supaya beda nanti setelah dipanggil di bawah. Dan juga akan menampilkan def testing dan add, yaitu indeks 5 pertama dari suatu data akan dipanggil. Kita akan tampil iris testing seperti ini. Kemudian sekaligus normalisasikan iris testing menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Baik, ini sama halnya dengan yang di atas tadi, menormalisasikannya di sini saya mendeklarasikan filama underscore test df testing. Di sini memanggil df testing yaitu sepal length, sepal width, petal length dan petal width untuk memanggil kolomnya. Itu dengan nilai yang asli, yang nilai ini yang pertama. Kemudian V baru tes di sini sama rumusnya di atas, V lama tes min V min bagi V max min V min. V baru tes kemudian dijoinkan di untuk variety-nya seperti itu dengan menggunakan fungsi join di sini. Kemudian menampilkan V baru test dot head itu untuk menampilkan 5 indeks pertama. Maka setelah dinormalisasikan sama halnya dengan di atas, datanya nilainya tetap antara 0 sampai 1, tidak ada yang lebih dari 1 dan tidak ada yang kurang dari 0. Seperti itu untuk dari normalisasi dari iris testing, data iris testing seperti ini. Kemudian prediksilah data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, baik, di sini pertama membuat array kosong terlebih dahulu di sini. Jadi setosa test, variocolor test, dan virginica test. Kemudian di sini menggunakan looping, yaitu untuk manggil nilai dari data iris testing, yaitu for i in df testing dot index seperti itu. Kemudian df testing dot index ini indeks dari df testing yang di sini dari data iris testing seperti itu. Jadi menggunakan variabel ini untuk membaca iris testing dengan fungsi index. Jadi untuk mengambil seluruh indeks dari df testing seperti itu. Kemudian di sini karena di sini menggunakan Euclidean distance, di mana rumus Euclidean distance itu akar P min Q kuadrat seperti itu. Jadi setiap di sini jadi setiap P min Q ini setiap kolom. Jadi kolom dari datanya itu. Jadi di sini def testing setosa distance di sini untuk mengambil variabelnya di sini untuk jarak dari untuk mendeklarasikan jaraknya juga di sini variabelnya nanti akan dipanggil lagi di bawahnya. Kemudian df testing di sini untuk memanggil data iris testing yang di atas tadi, yaitu variabel yang di atas yang sudah dideklarasi di atas. Sepal length ini maksudnya dia memanggil sepal length sesuai dengan indeks dari yang perulangan di sini seperti itu. Jadi 0 1 seperti itu. Jadi dari indeks ke 0 indeks ke 1. Kemudian
di sini dikurangi di minus SPL setosa. Baik. Nah, jadi SPL setosa ini berarti sepal length setosa dipangkatkan 2. Dikarenakan di sana terdapat ada sepal width, petal length, dan juga petal width, maka di sini ditambahkan. Jadi di sini yang di DF testing ini sepal length ini menjadi P dan ini menjadi Q-nya. Kemudian dikuadratkan. Kemudian jika masih jadi ini ditambahkan setiap kolomnya. Jadi kolomnya kemudian sama. Di sini sepal width, di sini memanggil sepal width. Kemudian di sini untuk memanggil SPW sepal width setosa. Jadi dikuadratkan juga sampai petal width. Jadi sepal length ditambah sepal width tambah petal length ditambah petal width seperti itu. Kemudian dikuadratkan sampai nanti di petal width, dan di akhir dikarenakan akar itu sama dengan pangkat setengah, maka di akhir akan dipangkatkan dengan setengah. Seperti itu. Kemudian juga sama dengan versicolor distance, sama juga dengan Virginica distance. Kemudian di sini ada result, di mana nanti setelah didapatkan hasilnya itu akan ditambahkan ke dalam area yang kosong yang telah ada di atas ini. Jadi sesuai dengan setosa akan ditambahkan setosa, versicolor akan ditambahkan versicolor, Virginica akan ditambahkan Virginica. Kemudian result di sini untuk hasil dari dimasukkan ke dalam indeks dijadikan satu dari setosa test, versicolor, dan Virginica test. Kemudian di sini untuk menampilkan resultnya itu, maka akan tampil seperti ini. Ini merupakan hasil dari pendekatan prediksi kelas dari pendekatan menggunakan Euclidean distance seperti itu. Kemudian hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Pertama di sini ada array kosong, kemudian tested di sini dengan boolean dengan default true, kemudian true di sini 0, yang dimana nanti untuk menghitung akurasi jumlah akurasi data yang benar seperti itu. Kemudian di sini for i in range len setosa test. Soalnya di sini bisa menggunakan kelas atau variety yang lainnya, bisa menggunakan versicolor atau Virginica seperti itu. Kemudian jika i kurang dari 10, maka di sini setosa, karena dilihat di atas tadi di sini jika kita lihat di testing kita lihat nah setosa di sini kurang dari 10, jadi hanya 9. Kemudian versicolor juga sama seperti itu. Jadi if i kurang dari 10, berarti dia masuk ke setosa. Jadi setosa tes i kurang dari versicolor tes i, n setosa tes i dari Virginica tes i. Jika tested-nya dia true, jika ini benar, maka dia akan mengembalikan nilai true. Kemudian pengujian append tested. Jadi di area yang kosong ini akan ditambahkan nilai true. Jadi akan true itu akan masuk ke dalam array-nya, kemudian
true yang 0 ini akan ditambahkan 1, seperti itu. Jika salah, maka akan menambahkan nilai false dan akan mengembalikan atau memasukkan nilai ke dalam array pengujian di sini itu false, seperti itu. Di sini I kurang dari 20. Jika I kurang dari 20, maka akan masuk ke variety versi color. Sama halnya jika benar, maka true akan dimasukkan, kemudian ditambahkan ke sini, true-nya ke dalam pengujian array pengujian, kemudian true akan ditambahkan dengan 1. Jika else, maka false juga akan ditambahkan ke pengujian itu. Lanjut ke Elif, jika I kurang dari 30 maka ke Virginica. Virginica di sini sama, jika benar prediksinya itu akan mengembalikan nilai true dan menambahkan ke array pengujian, dan juga nilai true akan ditambahkan dengan 1. Jika salah, maka akan mengembalikan nilai false. Kemudian di sini untuk mengambilkan array dari pengujian, kemudian presentase di sini, karena di presentase di sini true memanggil variabel true di sini yang sudah ditambahkan jika benar tadi, kemudian menggunakan sampel len dari setosa test dikalikan 100, seperti itu. Dengan kemudian menampilkan persentase dari keakuratan prediksi. Nah, baik, seperti ini. Nilai prediksinya, nilai akurasinya itu 100% dari prediksi yang di atas. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.